Shalom Jemaat Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua pasti dalam keadaan baik dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, menyiapkan hati kita melalui ibadah online. Tapi pertama-tama kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama membaca Alkitab kita. Kita akan buka dari Mazmur 150 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 sebagai panggilan beribadah kita. Bila saudara-saudara telah menemukan ayat di dalam Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 dengan perikop Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Salam saudara, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita buka ibadah kita. Bapa di dalam sorga, kami naikkan syukur untuk hari ini. Engkau sudah menjaga kami, memelihara kami sampai detik ini. Kami akan beribadah. Kami mohon pertolongan, bimbingan Roh Kudus, mulai dari awal hingga berakhir. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita mau bersyukur karena dalam kesulitan yang kita hadapi sehari-hari, Tuhan tetap memberikan kesukaan dan damai di hati kita. Oleh karena itu, marilah kita angkat suara memuji Tuhan karena damai yang Dia berikan di hati kita.
kita tahu firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi segala tantangan hidup. Marilah sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Johnson Yoko. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang doa syafaat Abraham untuk kota Sodom yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 18 mulai dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Cerita ini berawal dari Terah, yaitu ayah dari Abraham, yang membawa anaknya Abraham serta kemenakannya, yaitu Lot, anak dari Haran, yaitu saudara dari Abraham. Dan mereka keluar dari Ur Kasdim, tempat di mana Terah berdiam, menuju ke tanah Kanaan. Kita membaca di dalam firman Tuhan, pergilah Terah dari Ur Kasdim, lalu masuk ke tanah Kanaan. Allah berjanji kepada Abraham sesudah Terah meninggal bahwa Dia akan memberkati Abraham. Dan di sana dikatakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu firman Tuhan kepada Abraham. Dan saudaraku, Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh Abraham pergi, tetapi Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Janjinya seperti apa?
Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, memberkati orang-orang yang memberkatimu, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara perhatikan janji Tuhan kepada Abraham yang terakhir, yaitu bahwa olehmu seluruh dunia akan mendapat berkat. Kalau kita baca Injil Matius pasal 1 ayat yang pertama, di sana diceritakan mengenai silsilah dan cerita mengenai kelahiran Yesus. Dikatakan bahwa Abraham adalah orang pertama dari mana keturunan itu datang sampai kepada kelahiran. Itu yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, di dalam perjalanan ini Abraham diceritakan di dalam mulai dari ayatnya yang ke-16 dari pasal 18 Kitab Kejadian. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Yang dimaksud adalah bahwa ada rencana Tuhan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Lalu Tuhan sudah mengutus utusannya datang ke sana, menuju ke Sodom, dan Abraham bertemu dengan mereka. Lalu dikatakan dalam ayat ini, berangkatlah orang-orang itu, yaitu kedua utusan Tuhan itu menuju ke Sodom. Tetapi dikatakan dalam cerita ini bahwa Tuhan mulai berbicara, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi Tuhan katakan, apakah dia menyembunyikan apa yang Tuhan mau lakukan, yaitu pemusnahan atau penghancuran Sodom dan Gomora. Ternyata Tuhan putuskan, dia bilang tidak, saya harus mengatakannya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan begini, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Allah berbicara kepada Abraham bahwa Sodom dan Gomora begitu besar dosanya dan berat masalahnya. Lalu hal itu menjadi pikiran dari Abraham. Dua utusan itu berjalan menuju ke Sodom, Abraham tidak. Abraham tersentak, dia berdiri di situ dan ingin berbicara kepada Tuhan, ingin berdoa, ingin berbicara kepada Tuhan. Kita membaca dalam ayat-ayat ini, lalu berpalinglah orang-orang dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata. Jadi Abraham mulai berpikir bahwa dia harus bicara sesuatu kepada Tuhan tentang rencana Tuhan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Kalau kita kita secara wajar saja berpikir, kemungkinan Abraham sedang memikirkan kemenakannya Lot yang ada di Sodom dan Gomora. Dia tinggal di sana dengan istrinya dan kedua anaknya. Jadi dia berbicara kepada Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ayat 23. Ayat 24 dia mengatakan lagi kepada Tuhan, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu
Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Itu kata-kata Abraham kepada Tuhan mengenai rencana Tuhan untuk melenyapkan Sodom dan Gomora. Dia katakan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dan kalau saudara perhatikan kata-kata selanjutnya, itu luar biasa beraninya Abraham bicara kepada Tuhan mengenai rencana Tuhan itu. Dia katakan lagi, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat 25 mengatakan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Saudara perhatikan bagaimana Abraham berbicara, dan sepintas kita menilai itu terlalu keras kepada Tuhan. Dia berbicara dan mengatakan secara terus terang, masa Tuhan memusnahkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga seolah-olah orang fasik itu, orang benar itu sama dengan orang fasik. Dan dia mengatakan lagi, seolah-olah dia menyudutkan Tuhan. Dia katakan, masakan hakim segenap bumi, ya maksudnya Tuhan Allah, tidak menghukum dengan adil. Lalu di dalam ayat yang ke-26 Tuhan berfirman, perhatikan ayat ini, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Jawaban Tuhan itu luar biasa. Jawaban atas kekhawatiran, atas pikiran yang bergalut dalam pikirannya Abraham. Tuhan katakan bahwa dia akan mengampuni kalau ada 50 orang benar dalam kota Sodom. Aku akan mengampuni mereka, mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Jadi Tuhan katakan kalau memang ada 50 orang, Tuhan akan mengampuni seluruh kota itu karena 50 orang itu, 50 orang benar itu. Abraham menyahut, ayat 27 kita baca. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Saya garis bawahi ayat ini karena ayat ini merupakan ayat yang luar biasa. Sebab Abraham seperti terkejut dengan jawaban dari Tuhan, bahwa Tuhan akan mengampuni orang benar sekiranya ada 50 orang benar. Karena Tuhan sudah katakan sekiranya ada 50 orang benar, aku akan mengampuni tempat itu jika ada 50 orang benar. Dan itu luar biasa. Bukan hanya itu, perhatikan kalimatnya. Dia katakan dia memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ini satu ungkapan yang luar biasa. Ungkapan mengenai kerendahan diri seseorang di hadapan Tuhan. Dia tidak menyangka bahwa Tuhan berjanji untuk mengampuni seluruh orang di sana jika memang ada 50 orang benar. Dia katakan, meskipun aku debu dan abu. Artinya dia merendahkan diri serendah-rendahnya sehingga menjadi sama dengan debu dan abu. Ya, itu istilah yang digunakan untuk seseorang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah Abraham memang pantas mengucapkannya? Ya, Abraham seorang yang juga sama dengan kita. Dia seorang berdosa. Dia pernah menipu tatkala dia keluar dari tempatnya dan menuju ke Kanaan, di mana sebelum memasuki Mesir
dia menyadari bahwa orang Mesir pasti akan melihat dia dan istrinya, dan mereka akan membunuh Abraham, mengambil istrinya. Karena pada waktu itu, zaman itu ada kebiasaan seperti itu. Jadi dia beritahukan kepada istrinya, kalau kita masuk Mesir, kau mengaku saja bahwa kau adalah adik saya, supaya jangan saya mati karena engkau. Dan Abraham melakukan itu. Dia melakukan penipuan itu. Ya, dia menyadari bahwa dia debu dan abu, darah daging saja. Dan bukan hanya darah daging, tapi lebih rendah daripada darah daging, debu dan abu. Kemudian kita terus pelajari. Dia masih tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau misalnya ada 45 orang, apakah engkau akan mengampuni orang benar atau seluruh kota itu oleh karena 45 orang itu? Dan Tuhan katakan, ya, aku akan mengampuni. Tawar-menawar ini terus sampai pada nilai 10 orang. Dan sesudah itu firman Tuhan mengatakan, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Jadi saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Kita mau baca dalam pasal yang ke-19 bagaimana keadaan itu akhirnya terjadi, yaitu Tuhan bumi hanguskan Sodom dan Gomora. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kita baca dalam cerita ini, kedua malaikat tiba di Sodom, dan mereka bertemu dengan Lot di pintu gerbang. Pintu gerbang adalah tempat di mana para pejabat kota selalu duduk di sana. Dan para penafsir mengatakan bahwa kemungkinan Lot adalah seorang ahli hukum, hakim kemungkinan. Dia ada di sana. Malaikat pada waktu itu bertemu dengan Lot. Dan kemungkinan dia adalah pejabat kota. Tuan-tuan, katanya, silakan singgah ke rumah kami. Nah, pada akhirnya dari cerita ini bahwa mereka mampir. Kemudian ada orang begitu banyak dari kota itu, dari Sodom Gomora itu, yang datang ke rumah Lot oleh karena ada tamu asing, dan mereka ingin membawa tamu itu. Lalu dalam cerita selanjutnya mereka memaksa untuk masuk rumah, dan Lot menutup pintu. Kemudian malaikat itu menarik Lot masuk, dan mereka membutakan semua orang yang ingin masuk dan membawa para tamu itu. Kita membaca dalam ayat yang ke-27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas, sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan. Saya ulangi ayat ini. Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan. Nah, secara singkat saja kita melihat bahwa Abraham seorang yang sangat mengasihi saudaranya, sangat mengasihi kemenakannya. Kata-kata pertama yang dia dengar dari Tuhan mengenai menunggang balikan Sodom
itu membuat dia sangat sedih karena ada kemenakannya. Nah, saya kira kita semua punya kerabat. Karena Abraham pernah berkata kepada Lot, pada waktu gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham berkelahi, dia katakan sebaiknya kita berpisah. Kalau kamu ambil ke lembah ini, saya ambil sebaliknya, tapi kamu pilih dulu. Lalu Abraham mengatakan kepada Lot, kita ini kerabat. Jadi Abraham seorang yang selalu mencari solusi yang terbaik untuk menjaga persaudaraan. Dan kenapa Abraham doanya didengar oleh Tuhan? Beberapa ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Nah, ini sangat menarik. Ada 3 ayat dalam Alkitab yang mengatakan Abraham itu sahabat Allah. Jadi dia berbicara begitu keras sekalipun Tuhan menerima dia karena dia adalah seorang sahabat. Kita memang harus menjadi sahabat Tuhan jika kita menginginkan sesuatu didengar oleh Tuhan. Pertama-tama bukan mengharapkan jawaban dari Tuhan, tetapi apakah status kita masih orang asing di mata Tuhan atau kita adalah sahabatnya? Abraham sahabat Tuhan. Memang dia jatuh bangun dalam kehidupan, tetapi dia menjaga hidupnya supaya berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada waktu dia berbicara, tawar-menawar dengan Tuhan, Tuhan menerima. Karena apa yang dia bicara itu benar adanya. Dan ini hal yang penting bagi kehidupan kita. Itu hal pertama. Hal yang kedua adalah sepanjang perjalanan Abraham dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, ada 3 hal yang menjadi satu kebiasaan baru bagi Abraham. Yaitu Alkitab mengatakan bahwa dia selalu berhenti, dia membangun kemah, kemudian dia menyusun mezbah, lalu dia memanggil nama Tuhan. Itu selalu dia lakukan di dalam kehidupannya, dalam perjalanannya. Saya tunjukkan ayat itu di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini terdapat di dalam, lalu membangun kemah, memanggil nama Tuhan, membuat tenda, lalu dia memanggil nama Tuhan. Dia lakukan 3 hal itu sepanjang perjalanan. Saya kira itu satu contoh hidup yang baik untuk kehidupan rohani kita. Jangan pernah kita dalam kehidupan ini melupakan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan dia tetap jaga begitu rupa sepanjang perjalanan. Meskipun ada banyak masalah, hubungan dengan Tuhan itu dia selalu jaga. Selalu jaga. Hal yang berikut adalah bahwa Abraham, dia bukanlah seorang yang benar-benar mengenal Tuhan. Tadinya tidak. Dia bersama-sama keluar dengan bapaknya, dan sesudah bapaknya meninggal, barulah Tuhan memanggil dia. Artinya, Tuhan memakai seorang yang dia sudah punya hati terhadap Tuhan. Dia memakai Abraham untuk menjadi alatnya. Lalu pada saat itulah Tuhan memberikan janji untuk menjadikan dia berkat bagi orang banyak, berkat bagi siapa saja. Abraham dijadikan seorang yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Hal yang berikut adalah bahwa Abraham dalam perjalanannya, ya di dalam pasal 13 ayat 4, ayat 18, pasal 15, hal yang saya katakan tadi bahwa dia selalu menjaga rutinitasnya, mendirikan kemah, lalu membuat mezbah dan memanggil nama Tuhan. Itu menjadi satu pola kehidupannya.
Itu artinya bahwa siapapun kita harus selalu membangun satu kehidupan dengan Tuhan. Tuhan memakai banyak cara untuk membawa kita untuk hidup dengan Dia dan menjadi pembawa berita yang benar dari Tuhan. Jadi apapun pekerjaan kita berada di tempat ini dengan satu tujuan dari Tuhan. Entah kita datang untuk bekerja, tidak menjadi masalah. Tempat pekerjaan dengan cara apapun kita datang itu hanya sarana saja. Hanya sarana. Dan Tuhan memakai sarana itu untuk menjadikan kita orang-orang yang punya berita penting kepada dunia tentang Tuhan kita. Lalu Abraham dalam cerita ini dia selalu berdoa. Pada waktu dia berdoa dia selalu mengulang-ulang, Tuhan, apakah Engkau akan menyelamatkan 45 orang ini? Apakah Engkau akan menyelamatkan 30 orang ini? Bagaimana kalau 20 orang benar? Lalu terakhir dia katakan, Tuhan, ini hal yang terakhir saya mau katakan. Bagaimana kalau 10 orang? Tuhan katakan 10 orang pun saya akan menyelamatkan kota itu demi ke-10 orang benar itu. Lalu Tuhan pergi dari Abraham. Itu artinya efek ini mengajar kita bahwa efek dari mengulang-ulang doa, mengulang-ulang sesuatu di hadapan Tuhan itu tidak salah. Toh di dalam Lukas pasal 18 ayat yang salah satu ayat itu dari cerita mengenai hakim yang tidak adil. Yang seorang janda selalu datang tiap hari. Pada akhirnya hakim itu meluluskan permintaannya. Jadi efek mengulang-ulang doa itu sesungguhnya sesuatu yang baik bagi kita. Kenapa kita tidak mengulang-ulang satu doa, mengulang-ulang satu permintaan kepada Tuhan? Satu. Yang kedua, tawar-menawar. Doa termasuk tawar-menawar. Lalu doa termasuk bicara dengan Tuhan. Kalau orang membaca pasal ini, orang tidak akan katakan bahwa ini doa, karena tidak ada bentuk doa di dalamnya. Tetapi judulnya memang doa. Jadi doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa adalah tawar-menawar dengan Tuhan. Doa adalah sesuatu yang kita mengulang-ulang kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab. Ya, kadang-kadang cuma sekali dua kali Tuhan sudah menjawab. Tapi banyak kali kita mungkin harus bicara kepada Tuhan berkali-kali. Malah menggunakan contoh yang lain dari firman Tuhan. Tuhan, kalau Engkau bisa menolong Ayub, kalau Engkau sudah memagari dia, kenapa saya tidak? Jangan merasa bahwa hal itu aneh. Tidak aneh. Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya. Seperti dia memanggil Abraham keluar dan Tuhan menjadikan dia alat. Sampai kepada juru selamat itu datang. Dan firman Tuhan mengatakan keturunan Abraham. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran ini. Meski tidak sempurna, Tuhan Engkau sempurnakan. Berbicara di dalam hati kami sekalian. Beri kami kerinduan untuk membaca sendiri bahagian dari firman ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran ini, supaya kami menyadari bahwa kami seperti Abraham yang dipanggil keluar untuk menjadi alat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini. Engkau jaga kami di minggu yang akan datang. Saudaraku sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya pengasihan Bapa Sorgawi, anugerah Kristus Yesus, pertolongan oleh Roh Kudus akan menjaga, melindungi, memelihara saudara mulai dari saat ini turun-temurun sampai Maranatha, Yesus datang. Amin. Jemaat Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi kekuatan dan petunjuk hidup untuk melalui hari-hari kita. Saya tetap mengajak agar kita dapat memberikan persembahan rutin kita untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan ke rekening yang tertera di layar kita ini. Saya, Astrid Natalia, undur diri. Sampai ketemu di ibadah online kita berikutnya. Shalom!